Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kepada sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan yang sederhana ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin menyampaikan ya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Itu dari saya Yuni Rafika sebagai guru penggerak lewat calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Nah, kalau untuk budaya positif ini sendiri untuk di SMP 25 sudah beberapa kali di-share kepada Bapak Ibu guru. Nah, kebetulan untuk hari ini anggotanya, pesertanya dari mahasiswa PPG IMP. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini, Bapak Ibu bisa mencobakan, mengaplikasikan, karena di sini budaya positif ini memang seharusnya ada di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja untuk aksi nyata ini agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Kita buka saja ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh berdiri dulu, kita ice breathing. Ya, ice breathing untuk mencairkan suasana.
Ibu. Nah, budaya positif di sekolah membentuk karakter murid guru dalam mewujudkan visi misi sekolah. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif perlu lingkungan yang aman, mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya. Nah, makna disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar disiplin, apa yang terbayang oleh benak kita? Apa yang terbayang? Apa yang terlintas di pikiran kita kalau mendengar kata disiplin? Tata tertib, ada peraturan, ya, ada kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal sesungguhnya disiplin itu bukan terkait dengan hukuman, ya. Tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau kita berharapnya ketika ada masalah, ya siswa itu tidak kita berikan hukuman, ya, karena hukuman itu akan membuat trauma bagi siswa itu sendiri. Jadi kita usahakan tidak bentuk hukuman. Nah, seperti kita ketahui hukuman itu biasanya kan tidak ada hubungan yang logis ya, antara masalah dengan penyelesaian masalah. Nah, kan sering itu kita di lapangan dan terjadi misalnya siswa tidak membuat tugas, dia tidak boleh main di luar misalnya. Kan mereka tidak ada hubungan sebenarnya. Kan kalau kayak anak TK biasanya kan seperti itu. Ketika dia misalnya mencoret-coret dinding, nah gurunya marah, nah karena kamu mencoret dinding, maka kamu tidak boleh main di luar. Kan seperti itu. Tidak ada hubungan atau korelasi antara kesalahan yang dilakukan siswa dengan akibat yang dia terima. Semestinya apa? Itu kita cari jalan keluarnya supaya anak itu tidak kembali mencoret dinding. Seperti itu. Kita lakukan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau disiplin itu sendiri itu kan berasal dari kata disiplin. Nah, jadi artinya itu adalah belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri, ya, yang memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik sehingga lahir motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan lagi karena adanya imbalan atau adanya imbalan, bisa jadi kan imbalan itu berupa reward atau berupa punishment. Tapi bagaimana dia melakukan sesuatu itu lahir dari dirinya atas dasar-dasar kebajikan yang ada di keyakinannya, seperti itu. Kita lanjutkan, menurut Kiai Jaliwantara, di mana ada kemerdekaan, nah disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Kiai Jaliwantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, secara utamanya adalah harus ada disiplin. Nah, disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang maksud adalah disiplin diri.
yang memiliki motivasi internal seperti yang sudah dikatakan tadi ya Bapak Ibu. Nah, jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, maka dari dalam diri kita, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, nilai kebajikan universal yang kita ketahui kalau di sekolah yang sudah digaungkan ya Bapak Ibu, itu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang semestinya hadir dalam diri peserta didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini cukup banyak cakupannya ya Bapak Ibu. Lalu untuk berakhlak mulia ini, bagaimana akhlak siswa terhadap dirinya sendiri, kemudian akhlak siswa terhadap lingkungan, terhadap alam, kemudian terhadap negara, terhadap agama, ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, lalu Ibu Primary ya program PYP. Nah, sikap murid yang ditonjolkan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu 9 pilar karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation atau IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan, kemudian diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Nah, kepemimpinan dan keadilan, lalu baik dan rendah hati, lalu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, nanti Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mesti kita ketahui ya Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah, membentuk karakter murid, guru dalam mewujudkan visi misi sekolah. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif perlu lingkungan yang aman yang mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya seimbang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, ketika murid bermasalah, nah kita lihat di sini apa sebenarnya kebutuhan yang murid itu tidak terpenuhi. Nah, dari kebutuhan ini kita bisa melihat apa kira-kira solusinya seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan fisiologi. Ada sandang, ada pangan, papan, biologis, rasa aman gitu. Nah, biasanya kan ada alasan orang melakukan sesuatu itu karena dia ingin mempertahankan dirinya. Ya, misal siswa berkelahi kan karena dia ingin mempertahankan bendanya atau sesuatu yang dia miliki gitu, untuk mempertahankan hidupnya seperti itu. Kemudian love and belonging, ini merasa diterima. Nah, ini di sini ada terhubung dengan orang lain, ikatan emosi, seperti itu. Kemudian freedom, kebebasan. Nah, kebebasan di sini membuat pilihan, bertanggung jawab. Kemudian ada fun, kesenangan, ya, senang, bermain, bahagia. Nah, kemudian power, penguasaan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semestinya terpenuhi. Nah, disinilah Bapak Ibu kita mesti mengenali siswa kita. Di bagian mana nih yang mereka belum terpenuhi seperti itu. Nah, ketika mereka bermasalah, kita lihat apa sih alasan dia melakukan itu. Nah, ketika kita sudah tahu alasannya itu ada di antara 5 kebutuhan yang belum terpenuhi, kita bisa mengambil apa langkah selanjutnya seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, berikut ini akan disampaikan satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosser dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol.
Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat nanti adalah video beberapa posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Ya. Kita lihat video yang pertama. Ini posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau hal yang dapat memberikan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru menjalankan posisi penghukum akan berkata, ini patuhi aturan saya atau awas, ya seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian kamu saja terlambat. kamu lagi. Kemudian selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil adalah cara dia. Nah, ini yang posisi pertama. Kalau bisa memang kita hindari. Ya, Ibu. Lanjut posisi yang kedua. Posisi merasa bersalah. Karen, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin ada juga yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, di sini kata-katanya sering tuh, ibu tak kecewa sekali dengan kamu, dengan wajah memelas. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Ayolah. Nah, di posisi ini murid akan merasa penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, seolah-olah mereka yang pribadi yang gagal, seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang bisa, termasuk guru-gurunya. Nah, kadang pun kita, saya sebagai orang tua kadang juga sempat juga yang merasakan seperti itu, yang memberikan kata-kata
Ya ketika anak melakukan kesalahan, dan ini insya Allah di dalam materi ini membuat hamparan besar gitu. Bagaimana kita merangkai kata-kata yang benar-benar membawa mereka keluar dari masalah gitu, yang tidak berdampak masalahnya seperti itu. Lanjut yang ketiga, posisi teman. Nah, bagaimana pula posisi teman ini? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jatuh kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin terus ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi teman, kita lihat. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantu ya demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini bapak tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Seperti itu. Ya, seperti teman ya, teman yang seumuran, yang memahami gitu ketika dia bertemu dianggap sebagai teman yang positif, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang negatifnya menserikati ke perbuatan siswa yang salah, itu yang hubungan yang baik. Lanjut ke Bapak Ibu, posisi yang keempat ya, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, untuk posisi pemantau yang keempat ya Bapak Ibu. Pemantau itu berarti mengawasi. Nah, biasanya sebagai pemantau itu sering dia menghitung dan mengukur. Nah, kalau seperti ini seharusnya seperti apa gitu kan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang
sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan di sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini posisi kontrol manajer kita lihat ya, Bapak Ibu. Guru hanya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan menggali potensi siswa. Sebenarnya siswa itu sendiri sudah tahu jawaban-jawabannya seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu terlihat kepada Naren bahwa ketika dia tahu penyelesaiannya dan dia inisiatif sendiri untuk merubahnya, dia akan berusaha menepati janjinya seperti itu. Jadi artinya dia tidak berjanji kepada diri, tetapi berjanji kepada dirinya dengan keyakinan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa menghargai orang lain dan bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini untuk kesibukan orang manajer, yang biasanya nih seorang manajer dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Nah, itu biasanya kan makanya di awal kayak pembelajaran gitu ya, kita buat keyakinan kelas gitu. Yang biasanya kesepakatan belajar gitu ya, kalau kita sebagai guru mata pelajaran. Nah, apa sih keyakinan yang seharusnya kita miliki gitu. Kalau biasanya kita yakini bahwa misalnya Allah cuma melihat saja gitu kan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa wah memang Allah itu kan mengawasi kita lah, seperti itu. Saya yakin ketika kita berbuat baik pasti akan ada balasannya. Jadi kayak kita saja di jalan raya. Kenapa kok kita pakai helm gitu kan? Karena kan keyakinan kita loh, ketika pakai helm itu ketika ada musibah, setidaknya akan meminimalisir kesalahan fatal, dengan kecelakaan yang fatal. Ada usaha di sana. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini. Nah, posisi manajer itu yang bintang 5 ini ya. Dan kita usahakan lah gitu ya, bagaimana posisi manajer itu kita aplikasikan dalam pembelajaran kalau kita sebagai guru. Kalau misalnya kita sebagai guru praktek, ya bisa juga. Ya kan kita sering melihat tuh siswa yang terlambat. Nah, ketika kita bersama siswa berdua gitu ya, tidak ada orang lain, itu biasanya lebih jujur apa yang disampaikan oleh siswa. Nah, biasanya kalau dia ada tempat yang umum kan dia malu menyampaikan ide-idenya secara kita lanjutkan untuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti yang dilakukan oleh ibu guru tadi ya kepada siswanya. Yang terakhir itu manajer. Di situ kita lihat ada segitiga restitusi.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seorang pendidik harus mampu membangun attitude positif kepada muridnya sehingga posisi kontrol tertinggi itu mengajar yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh pendidik agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada video juga, Bapak Ibu silakan ditonton tentang segitiga restitusi ini. Nih, penerapan segitiga restitusi oleh Ibu Bria Sansiati. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin tertutup yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini, di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Ini anaknya yang bermasalah ya, dipanggil oleh gurunya. Yang salah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu salah. Kenapa hari ini ada di sini? Betul, Pak. Betul banget. Masa aku dikatain kelas fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengikat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti bagaimana Bapak Ibu segitiga restitusi? Apa bisa diulang lagi Bapak Ibu? Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita pertama kali untuk
melakukan tahap segitiga restitusi itu adalah metadata identitas. Jadi yang awalnya identitas siswa itu gagal, nah bagaimana yang itu bisa terubah nanti ya dalam mindsetnya bahwa dia wajar melakukan kesalahan dan seperti itu. Jadi dibuatnya pernyataan yang membuat siswa itu merasa bahwa dia bersalah orang yang gagal. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Barangkali ibu juga pernah melakukannya, seperti itu. Dan setelah metadata identitas, mengfasilitasi, ya, validasi tindakan yang salah. Nah, dengan membuat pernyataan, adakah cara yang lebih efektif? Saya bertanya ya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Kamu tentu punya alasan, dan pernyataannya kan kamu punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, di sini tambahan juga ya, bagi metadata identitas ini dibuatkan juga. Nah, seperti ini pernyataan-pernyataannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang mencari teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, sama seperti disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, untuk penyerapan segitiga restitusi tadi sudah juga dibuatkan ya. Di sini saya ambilkan juga Bapak Ibu untuk contoh penyerapan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya dari sekolah kita nih ya Bapak Ibu. Bapak kenal ya.
lebih baik Bapak Ibu. Untuk materinya alhamdulillah sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya ini mau menunjukkan juga salah satu contoh segitiga restitusi yang ada di sekolah kita, yang dilakukan oleh salah satu guru penggerak juga di sekolah kita. Tapi tidak mengapa nih, karena sinyalnya Bapak Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Pas, alhamdulillah. Boleh satu kata aja untuk refleksi dari hasil yang disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya refleksi saja kita. Apakah materi ini bisa dipahami gitu ya? Kemudian apa sih hikmah atau pelajaran yang Bapak Ibu dapatkan setelah materi ini? Boleh satu orang atau dua orang? Silakan. Ya, silakan di pakai mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Saya tadi mengenai budaya positif. Jadi budaya positif ini dilakukan dengan disiplin positif, di mana disiplin positif ini dilakukan sebagai perilaku guru untuk membangun kesadaran siswa dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan, dengan memberikan pemahaman terkait konsekuensi atas kesalahan siswa. Adapun cara atau strategi untuk membangun budaya positif di kelas itu tadi ada salah satunya yaitu posisi manajer, di mana posisi manajer ini dapat dilakukan dengan teknik restitusi, yaitu menjalankan dialog guru ataupun orang tua untuk menghasilkan pemahaman dan perilaku yang bertanggung jawab oleh siswa. Di mana restitusi ini itu digambarkan dengan segitiga restitusi yang isinya yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Dan harapan dari tindakan restitusi ini yaitu melahirkan perilaku positif siswa dan membentuk pemahaman serta kesadaran siswa akan kesalahan-kesalahannya agar tidak dilakukan secara berulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada yang lain, Bapak Ibu yang mau menambahkan? Please, mau menambahkan? Apa yang didapat hari ini? Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyimpulkan dari acara pada hari ini yang bisa kita pelajari yaitu hukuman itu adalah cara terakhir kita untuk mendidik peserta didik untuk membenahi sikap dan kesalahan mereka. Dan yang harus kita lakukan sebaiknya yang seperti tadi segitiga restitusi, yang mana yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan kesalahan siswa tersebut.
Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan mereka. Dengan begitu tidak ada yang namanya hukuman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, semua ya Bapak Ibu. Ketika mendapatkan materi ini memang terasa menyiram muka kita. Gitu. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan ada yang keliru. Ya, kita berangsur-angsur Bapak Ibu. Kan kalau tingkatan kayak kita orang Islam ini kan beragam tingkatannya kan, yang dasarnya itu beragama Islam ya. Yang kedua beriman kan gitu. Jadi tingkat lagi ihsan ya. Nah kalau yang Islam saja tuh baru dasarnya gitu. Nah kalau di sini ya teori motivasi gitu ya, motivasi. Nah kalau motivasi itu berdasarkan hukuman, itu kan takut, karena takut ini kenapa harus melakukan itu, karena takut hukum kan seperti itu. Nah bagaimana yang hukuman itu kita geser lagi, gitu. Kita geser kepada konsekuensi. Nah, konsekuensi kalau bisa memang sedikit garis divisi. Jadi bukan hanya sekedar konsekuensi, tetapi di sana mereka ada pembelajaran. Ada pembelajaran kenapa kok ini salah, kemudian yang betulnya seperti apa, dan ketika ada perubahan itu dengan mereka tuh konsisten gitu ya, perubahan gitu, tidak balik lagi gitu. Ketika dia salah berjanji untuk tidak melakukan salah, tapi dia balik lagi melakukan salah. Nah ketika adanya segitu garis divisi ini kita berharap, nah siswa kita melakukan kesalahan, kemudian dia berubah karena ada motivasi intrinsik di dalam dirinya, kemudian dia konsisten gitu, tidak melakukan kesalahan yang sama. Juga kayak yang terlambat tadi kan, kita kan sering melihat juga siswa kita seperti itu, sering terlambat. Nah dikasih hukuman malah ya ulang lagi kan, gitu. Ulang lagi. Mari kita terapkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya lingkungan positif, nah terlahir budaya positif. Nah semuanya itu tidak akan bisa berjalan dengan satu atau dua orang, tapi bersama. Yang penting bersama-sama kita Bapak Ibu bergerak, sehingga budaya positif ini memang hadir di lingkungan kita. Gitu. Ini Masya Allah gitu ya, kalau kita bayangkan sekolah ideal ya, sekolah ideal. Nah kalau sekolah ideal tuh kalau bapaknya tuh tidak perlu sebenarnya ada bel gitu kan. Nah perlu ada bel, kita tahu aja dia kapan waktunya masuk, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya pulang. Ternyata ada loh sekolah yang melakukan itu gitu. Dan itu itu jari ya, itu jari. Kalau kita di Kota Padang ini rata-rata pakai bel itu. Banyak yang pakai bel. Itu di luar sana ada, kita ketemu di SMP Solo, SMP 2, pakai SMP 2 Gunung Salang. Jadi seperti itu, mereka tidak terlibat. Jadi ketika kepala sekolah itu SKKS ke sana kan, terlihat nyata bahwa di sana tidak terlibat. Jadi kalau sekarang juga nggak tahu juga ya, apakah sudah berubah atau tetap konsisten dengan itu. Ya. Memang generasi hari ini berbeda gitu ya, berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau dulu kita dipukul sama guru, mengadu ke orang tua, malah kena marah gitu. Kalau sekarang enggak, anak-anak mengadu ke orang tua atau yang marah ke guru. Nah, memang tindakan kita mesti sesuai dengan porsinya gitu. Jangan sampai kita memberikan hukuman, karena hukuman bisa berefek fatal juga kepada siswa kita dan juga ke kitanya juga. Ya, bagaimana siswa akan membenci kita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini ya Bapak Ibu, kita bisa lebih aware dengan perlakuan kita kepada siswa-siswa kita. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan sendiri datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ada pencet. Aman. 58